cahaya Tuhan. Yesus adalah peta yang sejati dari Allah. Karena dia adalah yang kudus itu. Saudara-saudara, ini pertama. Kedua, Alkitab berkata kepada kita, Yesus disebut adalah yang berbijak. Dan yang berbijaksana. Nah, saudara kalau mengerti akan filsafat, yang mengatakan istilah filosofi, itu berasal daripada bahasa Greka, terbentuk daripada dua istilah. Pertama, phileo. Kedua, sophia. Phileo berarti aku mencintai. Sophia berarti bijaksana. Phileo sophia berarti aku mencintai bijaksana. Maka filosofi berarti pencinta atau yang mencintai bijaksana itu. Cinta terhadap bijaksana. Itu namanya filsafat. Orang yang belajar filsafat adalah orang yang ingin mengetahui bijaksana itu sesungguhnya bagaimana. Lalu melalui filsafat menggali bijaksana. Jadi yang menjadi filosof atau yang studi filosofi, mereka semua ada di luar bijaksana. Tapi mereka menuntut, mencari, mau mendapatkan bijaksana daripada penemuan orang-orang yang sudah berlalu. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat Kristus berbeda. Kristus bukan yang mencari bijaksana. Kristus adalah bijaksana itu sendiri. Nah, saudara-saudara, kalau engkau mengatakan New York Philharmonic, Phil itu sama dengan filosofi. Phil yaitu cinta. Harmonik itu berarti suara yang harmonis. Adalah semacam musik yang begitu indah. Philharmonic berarti pencinta daripada keindahan harmonia. Saudara-saudara, Philharmonic, Philharmonia, orkestra. Berarti satu orkestra yang mencintai keharmonisan di dalam suara. Maka cinta harmoni, cinta kebenaran, cinta bijaksana. Itu adalah orang-orang yang sangat bertujuan hidup di dalam dunia ini. Tetapi saudara-saudara, Yesus bukan pencinta bijaksana. Yesus bukan penjunjung bijaksana. Yesus bukan pemberita bijaksana. Tapi dia adalah bijaksana itu sendiri. Saudara-saudara, di sini kita melihat semua pengkhotbah adalah mengkhotbahkan Kristus. Karena Kristus adalah bijaksana sendiri. Semua pengkhotbah mengkhotbahkan Kristus. Karena Kristus adalah kebenaran sendiri. Semua pengkhotbah mengkhotbahkan Kristus. Karena Kristus adalah Sang Kudus itu sendiri. Maka itu ansih daripada segala yang paling mulia dari Tuhan. Mewujudkan akan sifat peta teladan ilahi. Yaitu Yesus Kristus. Kita membaca 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. Di dalam ayat ini kita melihat ada 4 unsur yang sekaligus dicantumkan dan dipaparkan oleh Rasul Paulus. Kita membaca bersama-sama 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. Semua membaca bersama-sama. Semua membaca. Tetapi oleh dia, kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ayat di dalam terjemahan Indonesia masih kurang jelas. Saya menerjemahkan dengan terjemahan yang lain, yang artinya adalah demikian. Kamu sudah berada di dalam Kristus. Dan Kristus itu siapa? Allah telah menjadikan Kristus adalah hikmat kita. Dan dia adalah pembenaran kita. Dan dia adalah yang kudus bagi kita. Dan dia adalah sang penebus bagi kita. Jadi di sini kita melihat 4 noun, 4 kata benda. Kata yang bukan kerja, tapi kata benda. Dia adalah penebus, dia pengudus, dia pengbijak, dan dia juga adalah pembenaran itu. Dia adalah yang benar itu, dia adalah yang kudus itu, dia adalah yang suci itu, dia adalah yang menebus kita itu. Saudara-saudara sekalian, Allah telah menjadi Kristus kudusnya kita. Our holiness, our righteousness, our Savior, Redemptor. Saudara-saudara, Allah telah menjadi Kristus, sang kudus daripada kita, sang benar dari kita. Our righteousness, our holiness. Sehingga di sini kita melihat istilah yang kedua muncul. Kristus bukan saja sang kudus, the Holy One of God. Dia juga adalah yang bijak dari Allah.
the wise one from God. The wisdom of God. Kristus adalah yang berbijaksana, yang berasal dari Tuhan Allah sendiri. Ketiga, kita melihat Yesus Kristus adalah yang disebut sang adil dan sang benar itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, Allah adalah Allah yang suci, maka kesuciannya dipencarkan oleh Yesus Kristus. Allah adalah Allah yang berbijak, maka bijaksana Allah dipancarkan oleh Yesus Kristus. Allah adalah Allah yang adil dan benar. Nah saudara-saudara, di dalam Indonesia bahasa keadilan itu adalah justice. Kebenaran itu adalah truth. Tetapi Alkitab mengatakan satu istilah yang lebih daripada dua. Atau boleh digabungkan kedua ini menjadi satu. Karena bahasa Indonesia tidak cukup. Ini di dalam bahasa Greka, dikaiosune. Saudara-saudara. Di dalam bahasa Inggris, righteousness. Saya kira istilah righteousness tetap kurang sedikit. Dibandingkan dengan bahasa Greka. Itu benar. Orang benar. Orang yang benar. Benar keadilan. Adil kebenaran. Itu berarti lebih daripada sekedar adil atau benar saja. Yang disebut benar itu yang benar. Yang baik, yang betul. Tapi istilah dikaiosune paling sedikit mengandung 5 arti. Saudara-saudara. Dia ada orang lurus. Yang tidak sembarangan bengkok-bengkok. Dia bukan saja demikian. Dia ada orang suci. Yang tidak mau berkompromi dengan dosa. Dan dia adalah orang yang menyukayakan konten yang isinya kebenaran. Dia jujur. Dan dia adalah orang yang tidak takut untuk melawan akan dosa. Dan dia tidak berkompromi dengan prinsip-prinsip yang tidak beres. Dan saudara-saudara, kelima hal ini kumpul menjadi satu. Itu namanya orang yang adil. Orang yang benar. He is a righteous man. Dia adalah orang yang benar. Di dalam filsafat barat, di dalam filsafat timur, kita kadang-kadang bisa menemukan manusia yang sangat ideal. Manusia yang diidamkan di dalam filsafat. Khususnya di dalam filsafat Aristotle. Dia menggambarkan orang kalau sudah sempurna, orang kalau sudah dididik sampai betul-betul mahir, mestinya bagaimana. Dan definisinya puluhan. Di dalam filsafat pada Aristotle, dia mengatakan di tengah-tengah kecongkakan dan di tengah-tengah memperbudak diri, dia mempunyai harga diri tetapi sopan terhadap orang lain. Itu orang ideal. Orang-orang kadang-kadang tidak mengerti akan ini. Kelebihan itu menjadi kasar, kekurangan menjadi kompromi. Dia tidak berkompromi, tapi dia mempunyai tegas. Dia mempunyai ketegasan, tapi dia sopan. Dia lembut, tidak sembarangan melukai orang lain, tetapi kalimatnya sudah menyampai sesuatu prinsip yang tidak berkompromi. Ini tidak gampang. Menjadi pendeta tidak gampang. Khotbah tidak gampang. Menjadi guru tidak gampang. Menjadi ayah tidak gampang. Bergaul dengan kawan-kawan tidak gampang. Bekerja di dalam sosial atau di dalam perdagangan, di dalam dunia masyarakat tidak gampang. Karena kalimat apa yang harus dipakai sehingga engkau betul-betul tidak lebih tidak kurang. Nah ini istilah dikaiosune kalau dibalik itu menjadi dosa. Saudara-saudara. Maksudnya apa? Dosa berarti tidak mencapai sasaran. Dosa berarti kelebihan atau kekurangan. Tapi istilah dikaiosune berarti tepat, akurat, pada titik target yang sungguh-sungguh. Orang yang tidak lebih, tidak kurang. Itu namanya dikaiosune. Dan di dalam peribahasa Tionghoa, dan di dalam itu ajaran orang kuno mengatakan yang disebut yaitu righteousness. Berarti serasi. Saudara-saudara. Berarti dia mempunyai sasaran yang tidak lebih, tidak kurang. Yang kelebihan itu salah. Kekurangan juga salah. Ini tidak gampang ya. Kita menjadi manusia sikap kita cocok. Tidak lebih, tidak kurang. Kita ngomongnya cocok. Tidak lebih, tidak kurang. Kelebihan bikin orang bosan. Kekurangan orang tidak ngerti. Saudara-saudara. Dan memang tidak gampang sekali. Segala sesuatu tepat. Nah, jikalau ada seseorang yang hidupnya tepat sesuai dengan ukuran Tuhan seluruhnya. Itu disebut orang dikaiosune. Saudara-saudara. Siapakah itu? Tak mungkin ada. Kecuali Yesus Kristus sendiri. Jadi Yesuslah satu-satunya karakter. Satu-satunya hidup diukur oleh Tuhan. Tidak lebih, tidak kurang. Percis. Itu namanya dikaiosune. Saudara-saudara. Yesus adalah yang benar dan adil itu
yang pernah muncul di dalam dunia. Dan selain dia tidak ada.